Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudhistira Adi Saputra dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin, Angkatan 20, Kelompok 1. Di sini saya akan membahas apa yang telah dipelajari pada hari ini, yaitu menganalisa isu. Dari yang pertama yaitu dari kelompok 1 sub A dari Kantor Sar Banjarmasin, menganalisa isu tentang aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang atau beberapa waktu lalu telah disalahgunakan menjadi aplikasi judi online. Peduli Lindungi awalnya diluncurkan tahun 2020 sebagai aplikasi resmi pemerintah untuk tracking selama pandemi COVID-19. Aplikasi ini berperan penting dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional seperti memantau hasil vaksinasi dan mengatur mobilitas masyarakat. Sejak Maret 2023, aplikasi Peduli Lindungi ini resmi dialihkan menjadi Satu Sehat Mobile. Domain lama pedulilindungi.id masih bisa diakses, tetapi sudah tidak lagi dikelola aktif. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pada Mei 2025, publik menemukan situs pedulilindungi.id berubah tampilan menjadi situs judi online. Kasus ini bukan sekedar peretasan, tapi menunjukkan kelemahan serius dalam manajemen aset digital pemerintahan. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu kelompok 1B. Kelompok 1B ini mengangkat isu tentang atau menganalisa ASN di salah satu daerah itu terindikasi main judi online. Di sini sayang sekali karena aparatur sipil negara atau ASN itu bermain judol. Hal itu menurut saya bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Selain itu, dampak judi online itu bisa berbahaya. Salah satunya, seseorang apabila telah kecanduan judi online tetapi dia tidak mempunyai uang, dia bisa melakukan pinjaman online. Nah, bunga-bunga dari pinjaman online ini yang awal dari kesengsaraan nanti di kehidupan itu bisa mengakibatkan juga produktivitas pada pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari kelompok 1C dari Kantor Sar Banjarmasin juga mengangkat isu tentang pegawai di salah satu kementerian melakukan korupsi kuota haji. Jadi kasus korupsi kuota haji ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam tata kelola ibadah haji. Penyitaan 2 rumah oleh KPK menjadi bukti awal dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik. Perlu ada pembenahan menyeluruh agar pengelolaan haji lebih transparan, adil dan bersih dari kepentingan pribadi. Penyitaan 2 rumah oleh KPK menandai langkah awal dalam mengungkap jaringan yang terlibat dalam praktek ilegal ini. Dalam konteks ibadah yang seharusnya dilandasi nilai kejujuran dan amanah, penyalahgunaan wewenang seperti ini sangat mencoreng kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Sayang sekali, hal seperti itu saja masih saja dikorupsi atau disalahgunakan.
Selanjutnya masih dari Banjarmasin, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, kelompok 1D ini membahas tentang di salah satu kabupaten di Indonesia ada ASN yang menggunakan foto wajah dan GPS palsu untuk absen kehadiran secara online. Hal itu menyebabkan mereka diblokir selamanya. Artinya tidak bisa lagi melakukan absen melalui sistem online hingga ada peraturan bupati terkait penghitungan akumulasi jam kerja. Mereka juga mendapat teguran keras dan akan mempengaruhi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. ASN yang terkena sanksi tersebut diminta untuk segera ke BKPSDM dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut lagi. Hal ini sangat bertentangan ya, apalagi seorang ASN yang harusnya bertugas mengabdi kepada negara tapi malah melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Selanjutnya kelompok yang terakhir mengangkat isu yaitu kebocoran data-data pribadi milik ASN atau warga. Hal ini sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan. ASN, keterkaitan ini dengan Smart ASN itu harus membangun budaya waspada dalam pengelolaan data dan tidak sembarangan membagikan identitas pribadi seperti NPWP. Menjaga kerahasiaan data ASN dan NPWP, tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mungkin langkah pencegahan dan penanganannya yaitu yang pertama, penguatan sistem keamanan digital, peningkatan literasi digital ASN, penegakan hukum atas penyalahgunaan data, kerjasama lintas instansi menjaga kerahasiaan data. Kebocoran data itu adalah masalah yang serius dan butuh pendekatan komprehensif. Dan kita dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir menganalisis isu ini menggunakan metode 5W1H. 5W1H ini sangat membantu memahami akar masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Basarnas, we are family. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.